Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Membangun akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi. Nah, akun pembelajaran ini apa? Dapat kita jelaskan bahwa akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik atau siswa, pendidik atau guru, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, akun pembelajaran ini untuk apa? Tujuan pembuatan akun pembelajaran ini adalah untuk 2 hal. 1, mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kemudian kedua, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Itu tujuannya. Kemudian sasarannya siapa saja?
Jadi sasaran akun pembelajaran ini meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Peserta didik itu siapa saja? Peserta didik ini meliputi siswa SD dan juga siswa program paket A kelas 5 dan kelas 6, kemudian juga siswa SMP dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, siswa SMA dan program paket C kelas 10 sampai dengan 12, SMK kelas 10 sampai dengan 13, dan SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Dan untuk pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan ketiga untuk tenaga kependidikan, yaitu kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan juga operator. Kemudian selanjutnya, mengapa kita membuat akun pembelajaran ini? Dan akun ini kita bangun dalam bentuk akun Google. Nah, alasannya ada 5. Pertama, akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite, ya, Suite for Education, yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya, ya. Jadi kita tidak perlu membayar untuk penggunaan akun ini. Ketiga, penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran Suite for Education bebas biaya, ya. Jadi penggunaan Suite-nya juga bebas biaya. Keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi, ya. Jadi ini kita tidak perlu khawatir tentang keamanan. Dan kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Itu alasannya mengapa kita membangun akun pembelajaran ini. Selanjutnya, jenis aplikasi apa saja, ya? Jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran ini. Nah, jenis aplikasinya banyak, yaitu pos elektronik atau Gmail atau email, ya, email. Kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, ini membantu administrasi sekolah. Kemudian penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronis maupun asinkronis, ya, maksudnya di waktu yang sama atau. Kemudian rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran juga bisa diakses. Daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran dapat dilihat di laman www.belajar.id. Jadi daftar yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi itu contoh-contoh saja. Lengkapnya ada di www.belajar.id. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran ini? Ya, ini ada 5 tahapan. Jadi 1, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian kedua, setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan memilih tombol unduh akun untuk mengunduh dokumen CSV atau CSV yang berisi daftar nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua. Kemudian ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan yang keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, pengguna menggunakan user ID dan password akun pembelajaran untuk login di laman mail.google.com, ya, mail.google.com. Dan yang kelima,
pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengganti password akun pembelajaran. Itu caranya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan penggunaan akun pembelajaran ini, apakah wajib? Ini tidak wajib, ya, tapi opsional. Jadi penggunaan ini bagi para siswa guru sifatnya opsional. Namun ya, dalam hal akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sama sekali sampai 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Jadi kalau para siswa atau guru mendapatkan akun ini, namun tidak digunakan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun itu akan dinonaktifkan secara otomatis. Kemudian Kemendikbud menyarankan ya kepada para guru, siswa, kepala sekolah untuk menggunakan akun pembelajaran ini. Mengapa? Karena 3 hal. Satu, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke pendidik dan peserta didik. Di berbagai informasi penting ya akan disampaikan melalui jalur ini. Ya, tentu ada jalur-jalur lainnya. Jadi, ini menjadi jalur komunikasi resmi Kemendikbud. Kemudian kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Dan ketiga, materi dan informasi dari Kemendikbud, misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional, akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Ya, jadi itu berbagai penjelasan mengenai penggunaan akun pembelajaran. Selanjutnya, tentu Bapak Ibu atau para siswa dulu punya pertanyaan mengenai bagaimana keamanan akun pembelajaran ini. Keamanan akun pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan kepada atau perlindungan berkaitan dengan kerahasiaan data. Kerahasiaan data dilindungi, informasi, ya, kemudian juga dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Di record mengenai aktivitas akun ini juga dilindungi. Kemudian kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Ini juga dilindungi oleh peraturan. Kemendikbud melakukan koordinasi teknis ya, perlindungan keamanan data ini dengan kementerian atau lembaga terkait. Itu mengenai keamanannya. Ya, jadi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Saya kira demikian penjelasan mengenai